Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah kebutuhan untuk diterima. Terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Demikianlah firman Tuhan. Menurut psikolog Jerman Alfred Adler berkata bahwa dalam diri manusia itu ada 3 dorongan naluriah yang amat kuat. Dan yang nomor 1 adalah dorongan kedirian, yaitu dianggap oleh orang lain. Tidak kemudian orang lain menganggap kita sebagai angin lalu. Betapa tertekan dan tidak bahagianya diri kita jika kehadiran diri kita tidak berarti. Ketika kita berada di dalam satu ruangan, di dalam sebuah peristiwa, ketika kita berbicara, orang tidak merespon apapun yang kita katakan. Kita seolah-olah dianggap angin lalu. Dan alangkah menyedihkan jika hal itu terjadi pada diri kita. Dorongan kedirian itu ada pada diri setiap orang. Tetapi tiap-tiap orang kadarnya beda. Ada yang sangat ekstrim, selalu ingin menonjolkan dirinya dan menjadi pemeran utama di dalam setiap peristiwa, setiap kesempatan. Tidak pernah mau kalah. Ada pula yang ingin sekedar diterima oleh lingkungannya, tidak butuh disanjung, asal tidak disepelekan saja. Tetapi ternyata walaupun secara naluriah hal ini adalah nomor 1, tetapi kadang-kadang hal ini juga menimbulkan ketidakharmonisan. Contoh, di dalam paduan suara ketika orang semua ingin menonjolkan kediriannya, maka dia akan menyanyi dengan berteriak sekuat tenaga. Dan apa yang terjadi? Pujian yang dinyanyikan dengan paduan suara yang seperti itu tidak bisa dinikmati. Demikian pula di dalam sebuah organisasi, ketika semua orang ingin didengarkan, ingin menjadi pemimpin, ingin ditaati, ingin diturutin, yang terjadi organisasi itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama? Paulus mengatakan bagaimana kita memandang diri kita. Meskipun sekali lagi naluri kita, kedirian kita nomor 1. Tetapi sekalipun kita butuh diterima, mari kita tetap mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan hidupnya. Dia yang sesungguhnya adalah Allah pemilik surga dengan segala kemuliaannya yang luar biasa. Dia mau turun ke dunia yang hina, yang dalam keadaan porak-poranda ini. Ia ditolak oleh manusia ciptaannya, tetapi ia tetap mengasihi manusia ciptaannya. Ia mau menderita untuk manusia ciptaannya, bahkan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang telah menolak dirinya. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau belajar kerendahan hati dan menyangkal diri? Dalam posisi apapun kita saat ini, sebagai pemimpin perusahaan-kah? Sebagai pemimpin gereja-kah? Sebagai pemimpin dalam rumah tangga-kah? Atau kita masing-masing juga sebagai pemimpin diri kita sendiri? Mari kita belajar rendah hati dan mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya surga dan empunya hidup kita manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.